Nama saya Kinara Alfika Putri Erawan dan biasa dipanggil Vivi. Saya siswi dari SDN Pelita Karya Jalan Cagak Subang. Pada kesempatan kali ini, izinkan Vivi untuk bercerita tentang pentingnya literasi di zaman milenial, khususnya literasi baca. Teman-teman dan sahabat semuanya, di zaman milenial ini banyak sekali orang yang berpikir jika segala hal itu sangat mudah untuk didapatkan. Sehingga saking mudahnya banyak orang yang akhirnya malah menjadi malas. Apalagi setelah datangnya benda yang bernama smartphone. Akhirnya nyaris kebanyakan orang berpikir serba sederhana atau instan, termasuk urusan ilmu pengetahuan dan segala hal. Banyak yang akhirnya memilih untuk mengandalkan smartphone untuk menyelesaikan banyak masalahnya tanpa sungguh-sungguh mempelajarinya. Sahabat-sahabat semuanya, ada satu hal yang sangat penting yang tidak pernah berubah, pentingnya sejak zaman dahulu hingga zaman milenial ini. Bahkan hal ini kini menjadi isu pendidikan di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia, ialah masalah literasi. Literasi ini adalah kemampuan dan keterampilan seseorang dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, juga memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini banyak sekali cabang literasi yang akan dikenakan kepada kita. Ada literasi baca tulis, ada literasi numerasi, ada literasi budaya, ada literasi digital, ada literasi sains, dan ada literasi finansial. Namun dari semua literasi itu, yang menjadi induknya adalah literasi baca tulis. Literasi baca tulis ini sangat penting sekali teman-teman, apalagi untuk kita sebagai pelajar. Membaca memiliki manfaat yang sangat banyak untuk kita, mulai dari manfaat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan segala hal. Juga membuat otak kita menjadi sehat dan menjadi jembatan untuk kita menuju kesuksesan. Namun teman-teman, ternyata pada kehidupan yang sesungguhnya ternyata malah terjadi sebaliknya. Hari ini banyak sekali orang yang justru malah malas untuk membaca. Mungkin salah satunya kita. Padahal kita sebenarnya juga tahu jika membaca sangat penting dan bermanfaat. Namun tetap saja kita tidak mulai belajar mencintai bacaan. Hari ini banyak yang paham pula jika membaca menjadi jembatan untuk kita meraih kesuksesan. Namun tetap saja kita tidak mulai belajar membiasakan diri membaca. Bahkan kalau bagi orang yang beragama Islam meyakini jika membaca menjadi wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi salah satu surat dalam Al-Quran. Sementara dunia berkali-kali dan selalu mempertunjukkan banyak sekali orang yang sukses. Bahkan menempati puncak kesuksesan hidupnya diawali oleh kebiasaan mereka membaca. Siapa yang tak kenal Bill Gates? Hampir setiap orang memiliki produk buatan perusahaannya. Bahkan ia masuk dalam jajaran orang terkaya di dunia, meskipun tidak lagi menduduki posisi pertama. Ternyata Bill Gates punya kebiasaan membaca buku. Bedanya, buku yang dibacanya sebanyak 50 buku per tahun. Itu berarti Bill Gates membaca kira-kira 1 buku setiap minggunya. Masih kurang? Kalian tahu miliarder 5 besar di dunia seperti Mark Zuckerberg yang mendirikan Facebook, kemudian Jack Ma pendiri Alibaba. Mereka semua juga mengawali kesuksesan hidupnya dengan mewajibkan diri mereka membaca. Tokoh-tokoh politik dunia yang pernah meraih kejayaannya pun banyak sekali yang dimulai dari membaca. Nah, ada lagi nih teman-teman, tokoh milenial dari negeri kita sendiri. Salah satunya yaitu Menteri Pendidikan kita, Pak Nadiem Makarim. Dulunya sebelum menjadi Menteri Pendidikan, beliau memiliki perusahaan yang sangat terkenal sekarang ini. Siapa coba di sini yang tidak mengenal Gojek? Gojek merupakan salah satu aplikasi pesan antar terbesar yang sudah tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Nah, Pak Nadiem lah yang menciptakan aplikasi Gojeknya. Maka dari itu dia dikenal sebagai salah satu tokoh literasi digital di Indonesia. Nah, kita juga punya nih Bapak Proklamator, yaitu Bapak Muhammad Hatta yang ternyata juga sangat rajin membaca buku. Bahkan beliau memiliki koleksi 8.000 buku di rumahnya.
Begitupun dengan Bapak Insinyur Soekarno, Bapak B.J. Habibie, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, dan Ibu Kartini serta Bapak H.B. Yasin. Mereka tokoh-tokoh yang menjadikan membaca sebagai salah satu kunci kesuksesannya. Jika dunia sudah mempertunjukkan bagaimana pentingnya membaca yang bukan hanya teori, namun menunjukkan bukti suksesnya orang membaca, maka tidak ada alasan lagi untuk kita agar memulai rajin membaca. Malas membaca, tidak suka membaca, apalagi membenci bacaan, jangan pernah berani mengaku kaum milenial. Demikian cerita Pipik tentang pentingnya literasi baca. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.